Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keturunan Wali Songo, kalau saya sebutkan satu-satu, kalau keselip satu takut ada yang iri, sehingga bil jamaah saja. Alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah wa man syadda syadda. Semuanya saja tanpa terkecuali hadirin dan juga hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara iktifa wal ikhtisar, simple saja, bahwa perlu saya informasikan masyarakat Indonesia saat ini menunggu gebrakan nyata dari Trah Wali Songo dan yang mendukung dakwah ajarah Auliaul Islam. Sekali lagi, masyarakat Indonesia khususnya menunggu gebrakannya. Bukan berarti mengecilkan untuk kumpul-kumpul atau rapat-rapat. Nyuwun sewu Sultan, saya dulu biasa sendirian dalam tanda kutip berkelahi dengan orang-orang Wahabi dan khususnya FPI yang sudah rungkat. Dan yang agak kurang ajar, FPI rungkat belum dihauli itu oleh Kiai Imad, mau dibangunin lagi loh. Sehingga kalau kemudian orang-orang FPI marah, emosi, menurut pendapat saya agak wajar gitu loh. Dan kewajaran itu jangan kemudian menyebabkan atau membiarkan mereka semakin kurang ajar. Jadi sekali lagi, masyarakat Indonesia khususnya menunggu gebrakan, action lah istilahnya, dari Trah Wali Songo dan para muhibbin ajaran dakwah Wali Songo. Terbukti itu yang di grup yang baru beberapa hari saya bikin grup WA itu, baik yang di grup Kebangkitan Wali Songo dan juga Laskar Sabila Wali Songo, itu ada beberapa anak-anak Indonesia yang di luar negeri, Kiai Yusuf. Dan mereka aktif di medsos. Jadi itu poin yang pertama. Yang kedua tadi, apa hasil dari sini? Karena Kiai Yusuf kemarin sudah ketemu di Banten, saya bocorin ya. Hari ini hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, malam Ahad depan, rencana kami di Buntet Pesantren pondoknya Kiai Haji Abbas bin Fuad Hashim Buntet akan melakukan ikrar dan deklarasi Laskar Sabilillah Wali Songo, yang tentunya itu adalah merupakan sayap dari harokah, sayap dari perkumpulan. Kalau istilah kami itu organisasi. Sehingga bagaimana supaya ketika sayapnya jangan hanya yang terbang tanpa tubuh, maka sayap itu tentu kita sedang buat rumahnya. Kita bikin konstruksinya, dan insya Allah setelah deklarasi kami akan melakukan kongres yang sebagaimana tadi saya bisik-bisikan sama panjenenganipun Sultan, siap untuk menjadi Dewan Kasepuhan Kebangkitan Wali Songo. Kita abus untuk Sultan. Selanjutnya begini, untuk teman-teman yang YouTuber ya, sekali lagi untuk teman-teman yang YouTuber. Jadi kiranya ada dari kelompok mereka, ini rekam saja. Apa itu si Wafi yang hidungnya pesek? Apa itu Rumel yang mukanya nggak jelas? Yang andekan saya ketemu di darat, tanpa basa-basi mesti tak tampuk cocok Rumel. Pasti itu, nggak ada tidak. Apa? Sebab Rumel secara tidak langsung
sudah menyakiti buyut saya. Saya punya ibu namanya Hajjah Futihah. Futihah punya ibu namanya Hajjah Muslihah. Ibu Hajjah Muslihah punya bapak namanya Kiai Haji Abdul Ghani, yang waktu itu lagi disuguhin teh sama istrinya Nyai Hajjah Mutnah. Tiba-tiba 2 mobil Belanda menyeret, memasukin mobil, dan sampai hari ini tidak ada di mana jenazahnya. Siapa buyut saya Mbak Abdul Ghani? Itu namanya tentara laskar untuk pergerakan Kiai Mojo jalurnya kepada Pangeran Diponegoro. Rumail Abbas berani mengatakan bahwa pemerintahan yang ada di Indonesia yakni Belanda sah secara kacamata kaidah fikih internasional. Itu sama dengan dia menyatakan bahwa Imam Bonjol, Cut Nyadin, Raden Ayu Kartini, Mbah Abbas Buntet bukan pahlawan tapi pemberontak. Sekali lagi, saya ketemu sampean Rumel dimanapun, nggak panjang-panjang, tak tapok cangkepmu, gitu aja. Ya, siapa? Saya Syarifuddin Santri Deso. Apakah sampean Rahwali Songo? Bukan. Saya bukan Rahwali Songo. Karena kalau saya dari jalur laki-laki sah dan ada manuskripnya, genetika saya adalah darahnya Mongoloid. Marga saya Tan alias Chen, bukan setan ya, tapi Tan Chen ya. Iya, saya Tan. Ayo, saya Tan. Silakan datang ke Tegal. Ada kelenteng tua di Banjaran, itu yang bikin mbah saya. Tapi saya nggak malu. Walaupun mbah saya ikut bikin kelenteng, mungkin ajarannya beda, nggak malu. Saya mengakui bahwa saya itu gennya Tan Chen. Sehingga sampean yang kemudian dibilang gennya Yahudi, kenapa malu gitu loh. Saya bangga, wong saya nggak milih, aku lahir supaya gennya gen mana, enggak. Saya mengakui itu, saya mengakui. Tapi nyuwun sewu, inilah hebatnya Wali Songo. Ternyata Wali Songo juga tidak hanya menampung genetika laki-laki, juga menampung genetika perempuan. Dan ini bersanad, berdasar. Tadi pagi saya dapat bisikan dari Kiai Madura. Apa katanya? Isa bin Maryam, bukan Isa bin Hu, bukan. Tapi Isa ibni Maryam, Isa putra ibu Maryam, bukan Isa ibn Allah, bukan. Ini Quran. Halo Pak Alawi. Saya berkali-kali ngomong kok, Syarifuddin Santri Deso di dalam membela hak, harkat, martabat dakwah Wali Songo tanpa tendensi benci dengan sampean Balawi, nggak ada. Saya baik dengan beberapa habaib. Jadi ini bukan gerakan kebencian, bukan. Tapi ayo jujur. Ayo jujur. Prinsip orang bijak, lebih baik salah mengakui kesalahan daripada bohong. Betul? Lebih baik salah, kemudian mengakui salah, kemudian menjadi benar daripada bohong. Kalau bohong akan menutupi dengan kebohongan yang baru. Wis ojo suwi-suwi. Kalau lama-lama nanti Kiai Imad pulang tidur itu. Saya takut nanti akan muncul wafi-wafi yang baru, akan muncul rumail-rumail yang baru, atau muncul orang yang udeng-udengnya gede tapi nggak bisa memberikan petenger. Kalau ilmu pondok pesantren bi anna nasba wa alawi, kata dia harusnya layu rofu. Aku mau bilang bodoh kok udeng-udengnya besar gitu loh. Yang ngapunten gini-gini alumni Ploso Mojo Kediri 10 tahun lah, tahu lah kalau kayak gitu. Yang super terakhir, sekali lagi tadi kepada YouTuber ya teman-teman ya, ayo semakin berperan aktif. Jadi apa yang sampai hasilkan dari apa yang disampaikan dari Sultan tadi, dari Kiai Salim dan semuanya, bikin aja durasi pendek-pendek 3-5 menit. Yang saat ini lagi
asik ditonton itu dua medsos, snack sama TikTok. Snack sama TikTok. YouTube jarang-jarang, apalagi kalau kuotanya BPJS. Dan bicara tentang BPJS, naga-naganya Oknum Mbak Alawi mau dites DNA kalau BPJS. Agak tunggal ya. Ini saja. Terima kasih. Semangat saudaraku, semangat para pejuang Wali Songo. Kata sahabatku yang sekarang menjadi sahabat di dunia, nah Tengku Koi mana ini? Wah, gimana sampean itu mau tak puji? Ini teman lama saya di TikTok itu musuhnya Zuma itu dia. Sementara Zuma itu punya anak buah Wafi gitu loh, sehingga pantas kalau si Tengku Koi itu diduetkan sama Wafi. Pantas. Tapi nyuwun sewu, aku tahu siapa Wafi. Wafi itu adalah muridnya Idrus Ramli. Idrus Ramli itu kelompok NU Garisan. Kenapa tahu? Wong saya pengurus NU, pengurus Ansor 20 tahun. Jadi saya tahu semua gitu loh. Saya tahu semua. Jadi tolonglah Wafi, aku tahu siapa gurumu Idrus. Siapa itu aku tahu. Berkali-kali kamu ingin menghancurkan NU dengan cara mensyiahkan Kiai Haji Said Akil Sirot. Ini ya. Dan Kiai Haji Imaduddin Usman adalah harus kita kampanyekan. Beliau adalah mantan FPI yang sekarang adalah sudah bertaubat. Iya. Dan tidak takut kualat. Sudah bertaubat dan bergabung ke dalam organisasi paling besar populer di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama, bagian LBM. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya 1 tahun 4 bulan ini mentelaah siapa Kiai Haji Imaduddin dari sahabatnya sendiri, ya, Gus Hamdan Suhaimi, sehingga saya nggak tarodut lagi siapa Kiai Imaduddin. Selamat, tapi tolong jangan tidurlah. Itu kalau sampai perjanjian cuma 1 berat loh. Tolong yang ahli kitab-kitab dari alumni pondok pesantren manapun, ini kok akhirnya nambah lagi. Ini ada dagelan Sultan, boleh ya Sultan ya? Dikit aja. Jadi saya itu dulu ketika mondok kepada Kiai 5 tahun, 10 tahun, kemudian di rumah 20 tahun bisa berubah menjadi kiai. Dulu santri saya. Tapi siapapun yang berguru sampai Habib, sama Habib, jangankan 10-100 tahun sampai kiamat kurang 2 hari ya, 2 hari nggak bisa berganti jadi Habib. Mustahil. Maka kalau berguru sama kiai saja. Jadi nanti akan ada kemungkinan jadi ya. Tapi kalau berguru sama Habib kemudian mengaku menjadi Habib, alamat sampean bakal kena dengkul. Nggak dirangkul. Mari kita ikut ajaran Wali Songo, ajaran yang ramah tidak marah-marah, ajaran yang merangkul tidak